Anggraini sebagai narasumber. Saya Zulfauzi sebagai narasumber. Saya Yudenda Faranisa sebagai narasumber. Saya Indra Widiawati sebagai narasumber. Saya Andron Federica sebagai narasumber. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan praktikum penerapan induksi elektromagnetik yang kami buat, yaitu adalah motor listrik. Di sini kami menggunakan landasan teori. Yang pertama ada induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah peristiwa timbulnya gaya gerak listrik pada kumparan akibat perubahan fluks magnetik. Yang kedua, kami menggunakan landasan teori medan elektromagnetik. Medan elektromagnetik adalah medan yang terjadi akibat pergerakan arus listrik. Apabila kawat dialiri arus listrik, maka akan menimbulkan medan elektromagnetik di sekitarnya. Landasan teori yang ketiga adalah menggunakan gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang dialami kawat berarus listrik di dalam medan magnet. Yang keempat, kami menggunakan motor listrik. Motor listrik adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Tujuan percobaan untuk membuktikan pengaruh medan magnet dan gaya Lorentz pada motor listrik sederhana. Nomor 3 adalah perancangan proyek. Untuk alat dan bahan-bahannya adalah yang pertama, satu buah baterai, magnet ukuran sedang, kawat tembaga, 2 buah jarum peniti, kabel, botol plastik, kardus, lem tembak, dan gunting. Untuk cara kerjanya adalah pertama, buat kumparan magnet dengan membuat gulungan dari kawat tembaga. Kedua, sisakan kawat tembaga pada sisi ujung-ujungnya. Lalu amplas ujung-ujung kawat hingga warna tembaga berubah. Lalu potong botol plastik dan tembakan peniti di ujung tutup botol dengan lem tembak. Selanjutnya lilitkan ujung atas kabel pada peniti. Lalu letakkan kumparan berupa gulungan di antara peniti. Lalu letakkan magnet di bawah kumparan yang berada di antara peniti. Terakhir, siapkan baterai dan hubungan ujung bawah kabel dengan baterai. Yang keempat, penyusunan jadwal. Hari Minggu tanggal 6 November 2022, kegiatan yang kami lakukan yaitu membeli dan mempersiapkan alat dan bahan serta merancang alat. Hari Senin tanggal 7 November 2022, kegiatan yang kami lakukan yaitu merangkai alat dan bahan sekaligus mengamati, mengevaluasi, dan menyimpulkan hasil yang diperoleh dengan menyesuaikan pada konsep yang dipelajari. Yang kelima yaitu analisis hasil dan pembahasan. Pertanyaan pertama, apa yang terjadi setelah kumparan diletakkan di atas magnet? Jawabannya yaitu setelah kumparan diletakkan di atas magnet sebelum ujung bawah kabel disambungkan ke baterai, yang terjadi adalah kumparan mulai bergerak sedikit ke kanan dan ke kiri. Pertanyaan yang kedua yaitu apa yang terjadi saat ujung bawah kabel dihubungkan ke baterai? Jawabannya, saat ujung bawah kabel dihubungkan ke baterai, kumparan mulai bergerak dan berputar. Pertanyaan yang ketiga yaitu berdasarkan konsep yang kami pelajari, berikan penjelasan mengapa kumparan kawat tersebut bisa berputar. Sesuai percobaan kami, kumparan dapat berputar itu karena adanya gaya magnet yang terjadi saat kumparan dialiri arus listrik dan berada dalam medan magnet. Gaya tersebut itu dialami oleh setiap batang konduktor pada rotor, serta gaya magnetiknya memiliki arah yang berbeda antara kumparan kanan dan kiri, sehingga membentuk torsi atau momen gaya. Hal tersebut yang akan menyebabkan kumparan dapat berputar. Pertanyaan keempat, apa kesulitan yang Anda hadapi pada saat mengerjakan proyek ini? Jawabannya, ada pun kesulitan yang kami hadapi dalam pembuatan proyek ini adalah mencari kawat pembangkitnya. Karena pada hari Minggu toko bangunan tutup. Waktu pengerjaan proyek yang sangat singkat dan saat menyambungkan kabel dengan gaya pertama kali, kumparannya tidak berputar yang disebabkan lilitan kawat atau kabel kurang rapat. Hasil percobaan. Dari percobaan yang kami lakukan pada rangkaian motor listrik sederhana yang kami buat dapat berputar, di mana menandakan motor listrik sederhana yang kami buat berjalan semestinya. Saat kumparan dialiri arus listrik, kumparan tersebut juga akan menghasilkan medan magnet. Kemudian medan magnet diletakkan di dekat kumparan yang dialiri arus
listrik sehingga menjadi perbedaan gaya antara kumparan dan magnet yang menyebabkan munculnya gaya Lorentz. Kumparan kawat berinti besi yang dialiri listrik dapat menarik besi dan baja. Hal ini menunjukkan bahwa kumparan kawat berarus listrik dapat menghasilkan medan magnet. Medan magnet juga dapat ditimbulkan oleh kawat penghantar lurus yang dialiri listrik. Berdasarkan hasil percobaan tersebut, terbukti bahwa arus listrik yang mengalir dalam kawat penghantar ini menghasilkan medan magnetik atau di sekitar kawat berarus listrik mengalir dalam penghantar diperbesar, ternyata kecepatan putarannya semakin cepat. Hal ini sesuai dengan saat kami mencobanya menggunakan batu baterai kecil dan besar, yang berarti semakin besar arus listrik yang digunakan, semakin besar medan magnetik yang dihasilkan. Baik, ini adalah hasil proyek yang telah kami buat. Kayak gini. Aja dong. Karena ini kependekan. Iya, mau nih. Diginiin ya, Pak. Nah. Oh. Iya. Wah, biar kami. Tahu nggak perbedaannya? Tahu, muternya balik. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan dari kelompok lain, kami berikan tiga pertanyaan. Sebelumnya ingin memperkenalkan diri, nama saya Nur Inaita Fadila dari kelas 6, nomor absen 26, Nur Inaita. Backlight lagi. Pertanyaan saya, pada saat membuat kumparan yang bagian kawat tembaga itu, ya, itu ada apa saja kesulitannya dan banyaknya lirikan itu bisa mempengaruhi itu nggak gerakannya? Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya. Kelompok 2 itu mengajukan pertanyaan, yaitu mengapa kumparan tersebut berputarnya lambat, tidak kencang? Apakah ada faktor lain yang menyebabkan itu? Yang Tahan dulu ya. Pertanyaan ini Stefani. Kenalkan, nama saya Stefani, nomor absen 23, perwakilan dari kelompok kita. Bagaimana caranya listrik tersebut bisa apakah tersebut yang kami buat itu bisa diatur kecepatan cepat atau lambatnya bisa kalian atur sendiri. Baik, kami meminta waktunya sedikit untuk Oke, karena kami jawab, tapi kami dari pertanyaan yang nomor 3 dulu ya. Dari pertanyaan Stefani. Pertanyaannya, bagaimana cara motor listrik tersebut bisa diatur atau enggak kecepatannya berputarnya? Ya. Izin menjawab. Jawabannya adalah bisa diatur. Itu tergantung voltnya dari baterainya. Jika voltnya lebih besar, maka kecepatannya juga lebih cepat. Untuk pertanyaan nomor 2, mengapa kumparan tersebut berputarnya lambat? Sesuai yang disebutkan oleh saudari Alma tadi, juga besar atau kecilnya voltase dari baterai itu mempengaruhi kecepatan dari putaran kumparan. Jadi kenapa lambat? Jadi karena ya
baterainya juga sedikit kotak nih. Izin menambahkan tadi kan kelihatannya emang lambat. Ternyata tadi pas menyambungkan ke baterainya itu belum pas dengan kutubnya. Jadi ada masalah teknis juga yang mempengaruhi. Apakah magnetnya itu mempengaruhi? Iya, mempengaruhi karena medan magnet juga bakal menentukan berputarnya itu kumparannya. Terus untuk pertanyaan yang pertama dari saudari Ita, pertanyaannya apa kesulitan saat membuat kumparan dan apakah banyaknya kumparan mempengaruhi berputarnya kumparan tersebut atau tidak? Kesulitan kami saat membuat kumparan tersebut adalah ketika dililit kumparannya itu tidak rapat. Nah, kerapatannya itu juga bisa mempengaruhi berputarnya itu. Untuk banyaknya kumparan itu juga mempengaruhi dari rumus yang sudah kita pelajari, semakin banyak lilitan kumparannya semakin cepat juga berputarnya. Nah, tapi itu juga bergantung pada arus yang dialirkan juga, besar atau tidaknya. Ya. Ada yang lain? Ada yang ingin menyanggah jawaban kami? Nanti saya terakhir aja. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kesepian tanpa kekasih, sekian, terima kasih. Kami akhiri, wassalamualaikum.